Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fitri Fauziah. Saya dari kelas PMI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa awal dakwah Islam di Indonesia. Sejak zaman dahulu, penduduk Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung yang dimana mengarungi lautan luas. Awal abad Masehi, sudah ada rute perlintasan dan perdagangan di pulau-pulau Indonesia dan Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara Barat, salah satunya Malaka, sebagai pusat perhatian, perlintasan, dan perdagangan Cina dan India. Pala dan cengkeh adalah berasal dari Maluku yang dipasarkan ke Jawa dan Sumatera. Setelah itu diperjualbelikan ke mancanegara. Pada abad ke-7 pedagang Arab, pedagang Persia, dan pedagang Gujarat datang ke Indonesia ketika Islam berkembang di Timur Tengah. Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511 sebagai perlintasan perdagangan dan pelayaran. Melalui Malaka ini, hasil hutan dan rempah-rempah dibawa oleh Cina dan India, terutama Gujarat, yang berinteraksi secara langsung pada waktu itu. Pada 674 Masehi, sejumlah kolonial Arab di barat Laut Sumatera Baros di daerah penghasil kapur barus terkenal. Tasin sebutan orang Arab dan Persia yang sudah Muslim. Perkembangan pelayaran dan perdagangan bersifat internasional di Asia Barat dan Timur disebabkan oleh kegiatan dinasti Bani Umayyah Barat dan kerajaan Cina Dinastang bagian timur serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Belum ada bukti bahwa pribumi Indonesia ketika disinggahi oleh pedagang Arab beragama Islam. Pedagang Arab berdiam diri dan menunggu musim pelayaran yang baik. Pada zaman berikutnya, penduduk Indonesia mulai masuk Islam, bermula dari pedagang Muslim. Pada abad ke-13, diperkirakan masyarakat Muslim sudah ada di Samudra Pasai, Perlak, Palembang, di Sumatera Utara. Misalnya di Jawa, buktinya ada makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang bertuliskan 475 Hijriah atau 182 Masehi. Dan makam-makam Muslim di Teraya menjadi bukti pada abad ke-13 sebagai berkembangnya komunitas-komunitas Muslim Islam ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu dengan adanya makam Syekh Mukaidin yang bertuliskan 670 Masehi atau 48 Hijriah di Baros. Pada 674 Masehi, di pantai barat Sumatera adanya perkampungan Islam. Pada tahun yang sama juga, di Pulau Jawa adanya kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Kalingga yang diperintahkan oleh Ratu Sima. Berdasarkan bukti-bukti historis bahwa Islam masuk ke Indonesia dan menyebar itu pada abad ke-7, khususnya di Jawa dan Sumatera. Sejak abad ke-7 Masehi atau
200 tahun sebelum berdirinya Candi Borobudur. Di Sumatera Utara, khususnya di pesisir timur, Aceh dan Sumatera Utara, Islam berkembang pesat pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat terpenting untuk penyebaran Islam dan diikuti oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Islam ini memiliki karakteristik yang sangat kuat dan menjadi integral dari identitas masyarakat. Perkembangan Islam di Sumatera juga ditandai dengan adanya ulama-ulama besar, misalnya Hamzah Pansuri dan Nuruddin Raniri, yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran Islam di Nusantara. Perkembangan Jawa di Islam memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu adanya akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Ada Wali Songo, 9 tokoh yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan media seni dan budaya seperti wayang dan gamelan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Mataram, dan Cirebon ikut berperan penting untuk menyebarkan ajaran Islam serta memperkuat posisi Islam di Jawa, meskipun ada praktik sinkretis antara kepercayaan dan budaya lokal, tetapi masih ada hingga saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.